kita masih ada di peringkat ke 362 dari 415 kabupaten. 300. Oke. 362 dari Luar 415 biasa. kabupaten. Dan bahkan mungkin untuk ranking se-Jawa Timur sepertinya waktu itu Jember paling rendah ya Pak Wawan? Paling bawah. Paling rendah. Iya. Karena namanya berjuang. harus menginputkan sekian ratus inovasi. Seingat saya di tahun 2024 itu kita nginput 157 inovasi 157 inovasi itu Inovasi. milik pemerintah. Kabupaten Jember Kabupaten yang Jember. yang terlaporkan. Ya, baik itu yang berasal dari Dispendik, Puskesmas dan sebagainya. Semuanya. Lihat juga kondisinya seperti apa. Apakah itu hanya waktu itu saja? Kan saya takutnya Benar. kita tahu inovasi ini bagus, tapi nggak tahunya nggak berlanjut. Iya, cuma Kan berjalan seperti- di awal Nah, saja. di awal saja. Ketika sudah launching 6 bulan kemudian. Nah, itu dia. Nah, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Pojok Podcast Sidomulyo. Jadi podcastnya orang Jember yang paling pojok ini, karena memang ada di pojok Jember. Jadi biasanya kita setiap minggu sekali ya. Sekarang udah setiap minggu sekali mengadakan podcast. Kalau dari kemarin-kemarinnya itu podcast bersama internal. Jadi internal itu ada perangkat desa sesuai bidangnya ataupun lembaga desa ataupun Pokmas. Nah, hari ini kita berbeda. Pertama kali yang berbeda, terus di tempat pertama kali yang kita tempati podcast gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kita di kantor, di base camp kita di podcast itu, pindah lagi ke apa namanya, di Anul Sungai lah, pernah kita di apa namanya, Sendang Tirto Gumitir pernah 2 kali bahkan. Dan ini pertama kali tempat yang kita tempati untuk podcast. Dan alhamdulillah kita kedatangan tamu yang spesial ya, karena kita langsung tembak secara mendadak untuk menjadi narasumber di podcast minggu kali ini, yaitu dari Bapeda Kabupaten Jember. Mungkin bapak-bapak bisa mas atau mas-mas lah, gak apa-apa lah, mas-mas bisa memperkenalkan secara singkat nama, lalu jabatannya gitu. Mungkin bisa diperkenalkan dulu. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Setiawan, biasa dipanggil Wawan. Saya ada di bidang Rendalef Litbang. Kebetulan saya ada di sub bidang Litbang di Bapeda. Makasih. Oke. Terima Halo kasih. mas. Terima kasih Mas kesempatannya. Mungkin izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Abdurrahman Imansyah. Biasa dipanggil Iman. Posisi sebenarnya saat ini saya per Januari kemarin sudah pindah bidang sebenarnya. Awalnya saya satu bidang dengan Pak Wawan di Rendalef Litbang juga. Cuman awal Januari kemarin saya dipindah dapat tugas baru di bidang perekonomian dan sumber daya alam. Cuman Gitu. masih diberi tugas tambahan untuk mengawal inovasi. Jadi kali ini walaupun memang di luar dari tupoksi bidang saya di tempat saya sekarang, cuman karena kebetulan diberi tugas tambahan dari pimpinan untuk juga turut mengawal inovasi yang ada di Jember, maka saat ini saya juga ikut bergabung di membantu Pak Wawan untuk mengawal inovasi yang ada di Kabupaten Jember. Oke. Seperti itu. Jadi ini Mas Iman dan Pak Wawan ya? Iya. Pak Wawan ya? Betul. Oke. Nah, ternyata apa namanya ini karena baru ya, baru Siap. narasumber dari luar. Kalau dari kemarin internal toh. Jadi walaupun nggak perkenalan saya tahu Mas. Oh ini Bu Sri, ini Bu Yayu, ini sebagainya. Iya. Sebagai Desbumi atau sebagai Kodarwis ya, kita sudah selesai semuanya. Nah sekarang ada Bapeda gitu, yang bidangnya terkait dengan apa namanya inovasi ya, betul, lebih ke banyak ke inovasi ya, Iya. yang ada di Kabupaten Jember itu. Kira-kira kalau misal masyarakat Sidomulyo tanya inovasi, Bapeda itu bergeraknya di bidang inovasi yang gimana sih tupoksinya? Nah, jadi Apa cuma mendata, oh ini desa yang inovasi, atau meneliti, oh ini desa yang inovatif ini bisa dikembangkan ini, atau gimana? oh iya. Mas Iman atau Pak Wawan dulu. Nanti Boleh, siapa nanti. saja boleh. Siap. Jadi seperti ini. Jadi kebetulan kami itu kan bergerak di bidang inovasi daerah. Jadi kami ada tiap tahunnya kami ada dua acara sih. Setiap tahun ada 2 acara besar. Yang satunya itu namanya IGA atau Innovative Government Award. Itu dari Kemendagri ya, Mas Iman ya. Terus udah gitu kalau yang kedua itu adalah Innotech Award.
Inovasi Teknologi Award itu tingkat provinsi. Jadi yang ngadakan itu Brida Jawa Timur. Itu Oke. seperti itu. Nah, tugas kami di sini adalah kalau untuk inovasi itu sebenarnya kami itu menghimpun inovasi-inovasi yang ada di Jember. Bukan bukan Berapa- cuma pemerintah daerah berarti ya? Bukan. Jadi dari desa juga misalkan ada inovasi, Hmm. maksudnya sama kami. Nah, itu kami menghimpun itu. Jadi kami itu akan kami inputkan di IGA ataupun di Inotek. Kalau misalnya kalau Inotek kan memang ada ini ada apa namanya? Ada ini ya, apa kategori-kategorinya. Ah, iya. Nah, tapi kalau IGA itu kan penginputan maksudnya itu untuk IGA ini pelaporan. Jadi pelaporan kepada Kemendagri bahwa ini loh Kabupaten Jember ini sebanyak ini Inovasinya. inovasinya itu seperti itu, bahkan dari desa apa itu. Nah, kebetulan di Jember ini yang paling banyak kami tahunya Mm-mm. sementara ini itu dari Dinas Pendidikan, dari Dispendik. juga ya Dispendik, juga dari Dinas Kesehatan juga. Yang mana kalau dari Dispendik kan dari sekolah-sekolah. Mm-mm. Kalau yang Dinas Kesehatan kan dari Puskesmas itu tuh seperti Oke. itu. Berarti boleh ya, walaupun itu inovasi dari kelompok masyarakat. Tidak apa-apa. Oh, masuk juga. Masuk Oh, juga. Itu bukan itu hanya kan milik pemerintah. iya, jadi kan itu kan jadi kita berbicara di sini memang itu inovasi yang ada di Kabupaten Jember. Oh, Jadi kita oke. bicara yang Jember gitu loh. Oke, Jadi oke. walaupun punyanya desa ataupun apa, cuman yang desa ini yang kebetulan kami masih Ya, baru dan waktu Baik. kami googling masuk Desa Sidomulyo. Ini kayaknya cocok Pas, nih, pas banget. sebenarnya banyak juga yang lain. Nah, Ya, ini Itu. ini sudah bahas inovasi yang ada di Jember itu iya, berarti. Pasti. Mungkin bisa nanti dijawab sama Mas Iman atau Pak Wawan terserah. iya. Seberapa inovasi kabupaten kita ini gitu. Oh, oke. Entah mulai tahun berapapun terserah gitu atau semenjak Mas Siap. Iman menjabat atau Pak Wawan menjabat terserah. Siap. Karena kami ketahunya inovasi itu inovasi buat aplikasi gitu. Kalau aplikasi kan banyak. Iya, betul. Mau Gimana? Pak Iman? Pak Iman mungkin? Ya, terima kasih. Saya coba izin menjawab. Mungkin saya sedikit bercerita tentang timeline kondisi inovasi di Jember. Nggak? Ah, Kebetulan Pemkab Jember pertama kali berpartisipasi di acara IGA tadi yang disampaikan oleh Pak Wawan. Mungkin saya sedikit perjelas dulu. IGA itu Innovative Government Award, acara tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur dan menilai indeks inovasi daerah mm-mm. bagi kabupaten kota maupun provinsi se-Indonesia. Jadi Oke. setiap tahun kita kabupaten itu wajib melaporkan seluruh inovasi yang ada di kabupatennya ke Kemendagri untuk kemudian diukur dan dinilai. Dari nilai itulah muncul skor Mm-mm. dan itu nanti di ranking se-Indonesia Se-Indonesia. seperti itu. Oke. Pertama kali kita ikut bergabung atau ikut berpartisipasi itu di tahun 2021 waktu itu. Dan terakhir kemarin di tahun 2024. Cuman posisinya fluktuatif. Waktu di 2021 kita ya namanya masih awal gitu. Awal pertama Pasti kali. masih di bawah. Kita masih ada di peringkat ke 362 dari 415 kabupaten. 300. 362 dari 415 Biasa. kabupaten. Dan bahkan mungkin untuk ranking se-Jawa Timur sepertinya waktu itu Jember paling rendah ya. Pak? Paling bawah. Paling rendah. Iya. Yang 2021 itu yang ingat inovasi yang salah satunya apa kira-kira? Waktu itu saya masih belum di Bapeda. Saya Oh, kayaknya gitu. Pak Wawan ingat gak 2021 apa? 2021 itu Salah hanya satunya aja. inputnya. Yang di-input. Punya Waduh. dinas apa? Udah lupa. Punyanya. Lupa lah, Saya 2001 lah. Iya. 2021 juga belum masuk Oke, kayak waktu oke. itu. Nah, terus di peringkat 362 itu predikatnya masih kurang inovatif. Kurang Jadi Oh, gitu ya. selain mengukur skor, Kemendagri juga ngasih predikat. Predikatnya itu kurang inovatif, Daerah yang inovatif, dan sangat inovatif. Oke. Jadi ada 3 layer. Paling tinggi sangat inovatif, di bawahnya inovatif, yang paling bawah kurang inovatif. Kurang. Di tahun 2021 kita masih kurang inovatif. Kemudian 2022. kita terpukul lah ya karena kondisi seperti itu. Akhirnya di tahun 2022 kami melakukan langkah-langkah gimana caranya bisa menaikkan inovasi ini. Kita mulai serius untuk menggarap. Akhirnya alhamdulillah dari peringkat 362 tadi bisa langsung melonjak ke peringkat 31 pada saat itu. Pada saat itu 31 se-Indonesia dari 415 tadi. Dari 31
Tapi di tahun 2022 predikatnya masih inovatif. Inovatif. Walaupun sudah peringkat 31, cuman predikatnya masih inovatif. Belum sangat inovatif. Itu di tahun 2022. Kemudian di tahun 2023 kita belajar lagi apa yang kurang kok masih tetap di inovatif ya. Tentu kita kalau sudah inovatif, target kita jadi ke sangat inovatif. inovatif. Ternyata seiring waktu berjalan, ternyata di tahun 2023 ada sedikit penurunan justru. Ternyata Dari 31 turun ke Turun ke 51. 51. Ke 51. Malah Kita turun. turun. dari Tapi 23. predikatnya tetap inovatif. Inovatif. Hanya skornya ya yang mungkin Skornya yang itu ya. turun. Ya ternyata kita coba analisis, ternyata biasanya dalam setiap inovasi itu ada titik jenuh biasanya, Mas. Ada orang yang sudah bikin inovasi bertahun-tahun, Ah, kadang kan ada kalanya mereka jenuh ya, akhirnya ya inovasinya mandek di situ-situ aja. Oke. Sedangkan yang namanya inovasi kita butuh yang namanya berkelanjutan tadi. berkelanjutan. Kalau misalkan kita sudah jenuh, otomatis tidak bisa dilaporkan kembali di tahun berikutnya. Jadi mereka terjadi penurunan waktu itu. Angka persisnya saya lupa, cuman yang jelas dari jumlah pelaporan inovasi terjadi penurunan karena ternyata ya itu banyak yang jenuh sepertinya. Gitu. Nah, akhirnya di tahun 2024 kita coba meramu mekanisme yang baru. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita berikan kesempatan kepada perangkat daerah untuk langsung menginput, langsung Sendiri. mengirimkan Sendiri, inovasinya bukan sendiri. ke website atau Ke aplikasinya website. Kemendagri. Itu di tahun 23, 22 sama 21. Kita kasih akun semuanya perangkat daerah, walaupun masyarakat juga bisa, desa juga bisa, kita tinggal buatkan akunnya. Mereka input sendiri. Kita cuma tinggal cek, koreksi sedikit seperti itu, dan ternyata hal-hal seperti itu kurang ampuh ya. Kurang bisa ngangkat gimana caranya kita bisa naik dari inovatif ke sangat inovatif. Berkat bimbingan juga dari pihak Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, kita diberi saran masukan, Mas coba di tahun ini jenengan untuk penginputannya dikoordinir sama Bapeda aja. Jadi yang diinput itu murni sudah hasil koreksian Bapeda. Sudah nggak ada lagi yang salah-salah, salah input atau kurang ini itu. Jadi fungsi Bapeda ditingkatkan untuk mengkurasi atau memfilter inovasi-inovasi yang ada. Akhirnya ya mungkin memang lebih meribetkan kita ya dari pihak Bapeda karena Namanya berjuang. harus menginputkan sekian ratus inovasi. Seingat saya di tahun 2024 itu kita nginput 157 inovasi 157 inovasi itu milik pemerintah. Kabupaten Jember Kabupaten yang Jember. yang terlaporkan. Ya, baik itu yang berasal dari Dispendik, Puskesmas dan sebagainya. Semuanya. Semuanya. Sebenarnya itu masih sedikit sih, Mas. Sedikit kurang. Sedikit sekali bahkan. Yang banyak itu berapa kira-kira? Harusnya Kabupaten lain contoh. harusnya kita bisa di atas 200. 200. Karena kabupaten kota lain, terutama saingan-saingan kita, itu pasti rata-rata setiap tahun mereka menginputkan lebih dari 200. Inovasi. Inovasi. Ini kan inovasi itu nggak perlu yang digital toh. Betul. Boleh yang non digital, boleh. boleh kan? Boleh, Jadi boleh, boleh. bentuk inovasi itu ada yang digital, ada yang Ada yang non-digital. non-digital. Kita bisa cover semuanya. Kalau kita tahu sebelumnya, kalau kita tahu sebelumnya, kita laporkan inovasi kita gitu. Ya, itu. Ini inovasi kita ada yang non digital nih. Contoh galeri Berarti- Gumikir itu non digital. Berarti memang juga jadi saran Karena kita- masukan buat kami juga. Ternyata kita mensosialisasikannya kurang luas sepertinya, kurang luas. kurang jauh. Boleh, boleh. Jadi informasi yang ada hanya di sekitar perangkat daerah atau puskesmas, sekolah, belum sampai menyentuh ke desa. Yang mungkin insya Allah di tahun ini kita coba gandeng Desa. desa-desa yang ada di Jember. Yang ada di Jember. Tadi belum saya sampaikan yang 2024 ya? Belum peringkatnya Oh ya, berapa nih? sorry. Peringkatnya berapa? Di tahun terakhir 2024 kemarin, alhamdulillah dengan perubahan-perubahan yang kita lakukan, Bapeda menginputkan, jadi OPD ataupun kecamatan, inovator-inovator tinggal ngirim ke Bapeda, Bapeda yang menginputkan. Walaupun sedikit merepotkan kami, ternyata membuahkan hasil. ampuh juga ternyata. Ampuh juga ternyata. Akhirnya kita di tahun 2024 itu dapat peringkat 27. Memang belum masuk 10 besar, tapi sudah di 27. Dan alhamdulillah untuk Predikatnya? pertama kalinya predikat kita Kabupaten Jember sudah sangat inovatif. Alhamdulillah. Walaupun peringkatnya masih 27, 27, gitu. Tapi Ya. sudah Sangat predikatnya sudah sangat inovatif. Dan inovatif. alhamdulillah akhir tahun kemarin di Desember untuk pertama kalinya juga Pemkab Jember dapat
piagam penghargaan dan trofi dari Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu kabupaten yang sangat inovatif. Inovatif. Seperti itu. Jadi warga Desa Sidomulyo atau yang lainnya, jadi peringkat kita itu di 2024 sudah ini ya, sudah 2027 ya. 27. Semoga aja tahun 2025 bisa naik. Bisa naik. Setidaknya lah Amin, top 10 lah. amin. Top 10 itu Amin. 10 besar lah. Semoga lah top 10. Amin, amin. Makanya desa-desa yang lain, Pak Kades yang lagi nonton, enggak apa-apa sih. Laporkan aja inovasinya, enggak apa-apa. Baik yang non digital enggak apa-apa, laporkan aja untuk membantu kabupaten kita menjadi peringkat atas lah gitu. Amin. Amin, 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 amin. amin, amin. Kira-kira ini seharusnya saya bahas ini dari awal. Yang dimaksud inovatif, ada kriterianya nggak kira-kira? Oke. Gimana, Pak Gini Pak Wan. Ya, inovatif ada ini ya Mas Iman. Soalnya kan gini Pak, kalau kita buat program ya, atau buat aplikasi inovasi lah, oh kayaknya aplikasi ini sama sih dengan kabupaten lain gitu. Boleh nggak kira-kira itu? Jadi Dikatakan inovasi nggak? gimana? Kira-kira. Gimana, Pak? Mas Iman deh nggak apa-apa. Oke. Lebih itu. Sebenarnya inovasi itu bukan berarti kita harus membuat sesuatu yang baru, ya Mas. Ya. Bahkan dengan kita, misalkan kita punya inovasi A nih di tahun lalu, terus apakah di tahun depan kita harus bikin inovasi baru? Enggak juga. Ternyata dengan kita mengupgrade atau mengupdate Mengembangkan inovasi kita yang A tadi, kita kasih tambahan fitur misal jadi A+, atau jadi A++. Nah itu kita tidak menambah inovasi baru, tapi kita sudah masuk, mengembangkan lah ya. Mengembangkan. kita sudah masuk dalam kategori inovatif. Makanya Inovatif. sudah bisa dilaporkan juga, asalkan setiap tahun ada kebaharuan seperti itu, Gitu ya. ada updating. Jadi kalau misalkan kita setiap tahun bikin inovasi, otomatis inovasi kita numpuk ya, banyak sekali, tumpang tindih segala macam. Nah, jadi arahnya sebenarnya ke depan inovasi itu gimana caranya kita bikin satu inovasi tapi sudah terintegrasi harusnya. Kayak misalkan satu layanan. Mungkin kalau dulu kita bikin layanan A, inovasinya A. Ternyata kita punya layanan baru, layanan B, bikin lagi inovasi B. Harusnya kan bisa diintegrasikan di inovasi A tadi. Nah, itu justru lebih matang lagi inovasinya karena sudah tidak lagi mengurus satu urusan, tapi menggabungkan dari beberapa urusan di dalam satu wadah Satu inovasi. wadah itu. Oke. Jadi sudah terintegrasi, bahkan itu jauh lebih bagus. Bahkan Seperti itu. ya. Bahkan ini sekarang kan kita kan sudah mulai dari tahun dari tahun 2022 itu kan ada namanya replikasi. Replikasi. Ya, Nah, kita sudah mereplikasi dari beberapa kabupaten. Salah satunya ada dari Sampang, dari Bangkalan, Oh, gitu. Ya. gitu, Situbondo. Situbondo, juga Bondowoso, seperti itu. Jadi ada apa yang maksudnya? Jadi ada kita belajarlah sama kabupaten Yang lainnya, itu ATM lah, seperti itu. modifikasi, Nah, dan iya itu. dimodifikasi lah. Iya. Jangan plek, enggak, tapi Nah, enggak, dimodifikasi. tapi iya dimodifikasi itu seperti itu. Jadi pinter-pinternya kita aja Iya. itu aja. Kira-kira menurut Pak Wawan atau Mas Iman, 2024 kan kita 27 nih. Iya. 27 ini. Ada berapa ratus inovasi yang diusulkan? Kemarin kami melaporkan 157, 157 Dan target untuk tahun ini berapa kira-kira? minimal di atas 200. 200. di atas 200 lah. Kira-kira tahun 2024 dari banyaknya inovasi itu, inovasi mana menurut Pak Wawan, walaupun nggak sama terserah, Siap. Pak Wawan yang paling inovatif maupun Mas Iman. Pak Wawan dulu deh, Nah, kalau dari kayak sekian gitu, ratus itu. dari sekian ratus itu kalau menurut saya semua punya ciri khasnya masing-masing ya. Di bidang masing-masing lah. Nah, kalau misalkan kalau misalkan menyebutkan inovasi apa gitu nanti kan yang lainnya jadi inovasi saya Nah, ini juga bagus menjadi nih. penilaian mereka itu. Nah, itu. Cuman pas waktu saya mengikutkan di Innotech Award. Nah, jadi yang tingkat provinsi yang paling juara yang ini sih di Dispendik punyanya Dinas Pendidikan. Apa itu? Jadi mereka kayak aplikasi tentang apa ya? Sistem data dapodik gitu. Oh, data siswa iya, gitu-gitu ya. data siswa apa dan sebagainya itu. Oh, Jadi ya. keren sih menurut saya Menurut itu Pak Wawan seperti itu itu. ya? Iya, Dapodik. karena dapat juara juga. Itu asli punya Dispendik. Dispendik Oh, tidak digunakan oleh orang luar. Maksudnya kabupaten lain. Belum. masih belum. Oh, gitu. Kan ini kan kita masih Murni ya. iya, Iya, murni. masih murni dari Dispendik. Gitu. Dapodik. Kalau Pak Wawan itu Kalau Dapodik. kalau saya Dapodik. Kalau
Mas Iman, kira-kira yang paling inovatif dari segala inovasi. Sebenarnya sih saya paling suka itu inovasi yang terintegrasi, Mas. Hmm, Jadi nggak cuman satu wadah atau satu urusan aja, tapi sebisa mungkin di satu inovasi tersebut juga mengakomodir segala kepentingan yang Oke. lain. Menurut saya justru yang paling, menurut saya nih pribadi, walaupun kemarin saya ikutkan di Innotech Award, kami ikutkan di Innotech Award, tapi nggak dapat juara. Cuman bagi saya, menurut saya ini paling komplit lah. Menurut saya sih di J-Copy ya, Mas. J-Copy. Jember Kota J-Copy. Pintar. Karena kan emang udah super apps ya. Oke. Semua urusan ada di situ, mulai dari UMKM, terus Surat menyurat. surat menyurat. Mungkin jenengan juga sudah tahu ya J-Copy seperti apa. Ya itu saya sukanya terintegrasinya itu tadi. Kalau mungkin Medis Pendidikan otomatis dia ranahnya di Pendidikan. Pendidikan. lingkup pendidikan Sekolah, aja. sekolah. Kalau yang J-Copy ini kan ya namanya sudah super apps, semua sudah terintegrasi di dalam satu aplikasi. Semua Saya lebih warga, suka ya, yang seperti memanfaatkan itu sih. Oke. Walaupun kami ikut kan kok malah nggak dapet gitu. Gak dapetnya Mungkin- gara-gara apa itu? Nah itu kurang tahu. Biasanya selera juri beda-beda Selera juga ya. beda. Kadang kita sudah ngikutin yang terbaik semua, yang dipilih kok yang ini gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa sih. Yang jelas kami tetap. Boleh dicoba lagi tuh. Nah iya benar. Boleh dicoba Rencana lagi. sih Mungkin kami nanti juga. dikoreksi lagi lah. Kira-kira apa Benar. yang kesalahannya. Nah, itu Jember ya. Jember, Jember. sama seratusan inovasi di tahun 2024. Betul. Semoga aja di tahun 2025 ini malah meningkat 200-an ya. Amin. 200 ke atas lah. Nah, rencananya 2025 ini karena memang pengen pengen menyentuh desa ya, Iya, inovasi betul, inovasi desa. betul. Kira-kira menurut Pak Wawan atau Mas Iman gimana langkah jenengan untuk desa-desa ini? Kalau langkah-langkah menurut saya tuh yang pasti kita harus monitoring dulu. Jadi monitoring ya seperti yang saya lakukan sekarang sama Mas Iman juga, kami juga pergi ke desa-desa karena biar bagaimanapun kita harus tahu inovasi di sana itu seperti apa. Terus udah gitu kan kita hanya lihatnya kalau sudah lihat di Google inovasi Jember itu kan pasti ada bermunculan. Nah, tapi pastinya kita lihat juga kondisinya seperti apa, apakah itu hanya waktu itu saja. Kan saya takutnya Benar. kita tahu oh inovasi ini bagus, tapi nggak tahunya nggak berlanjut. Iya, cuma Kan berjalan seperti- di awal Nah, saja. di awal saja. Ketika sudah launching 6 bulan kemudian. Nah itu dia. Nah, inilah gunanya monitoring. Oke, benar. Jadi paling nggak kita tahu gitu loh kondisinya seperti apa. Jadi kalau misalkan ya mungkin ada waktu itu ada pas penilaian ataupun apa mungkin diikutkan lomba terus ada penilaian nggak taunya inovasinya nggak adil. Aduh gimana ini kan jadi bingung juga. Benar. Itu harus ini ya, harus ke Iya, monitoring jadi ya ke harus desa-desa. iya Terus- harus dan juga ini keliling sebenarnya, desa-desa. menurut saya sih antar OPD juga harus ini ya Iya, kerjasama ya. betul. Contoh kalau memang itu target desa berarti di PMD atau target dengan puskesmas ataupun Iya, harusnya dengan ke dinkes dinkes. gitu ya. Iya, itu seperti itu. Jadi harus ya ada apa simbiosis mutualisme lah itu Iya, kayak benar, gitu. benar. Ini sebelum pertanyaan terakhir. Siap. Kalau terakhir kan pasti kami minta harapannya. Kira-kira harapannya untuk inovasi di Jember kira-kira. Itu udah terakhir. Cuma saya pengen tahu bocoran ya. Siap. Dari seratusan inovasi di tahun 2024 itu, mungkin ini menjadi referensi bagi kades-kades. Saya tidak ngomong pemerintah daerah ya, karena Iya. ini podcast ini untuk Semua. Pemdes Benar. menginspirasi bagi semua pemerintah desa jika ingin berinovasi. Kira-kira inovasi yang tidak ada di tahun 2024 dan bisa dilaksanakan atau diimplementasikan oleh kades-kades yang lain. Kira-kira, Pak Wawan dulu. Mas Siman aja. kira-kira nih Gimana? di bidang Mas Siman. apa yang masih belum ada gitu kira-kira. Kalau bidang pelayanan mungkin J-Copy sudah ini ya, Iya, banyak. sudah- Iya. atau sudah terpenuhi semuanya. Cuma mungkin ada satu bidang yang cuma sedikit inovasinya. Boleh tuh kades-kades nanti ATM. Betul. Kalau pemahaman saya pribadi sih kemarin kan juga sempat cari data, kemudian kita juga gandeng stakeholder terkait Benar. misalkan tadi desa berarti kita juga gandeng DPMD, kita gali informasi, terus tadi untuk puskesmas kita gandeng Dinkes, untuk Pendidikan. pendidikan kita Pendidik. gandeng Dinas Pendidik. Kalau untuk di lingkup Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan saya rasa luar biasa banyak Komplit sih, Mas. ya. Karena memang
Jujur saja dari 157 inovasi tahun lalu, penyumbang terbanyak itu ya dari dua instansi Dua tadi, instansi dari puskesmas maupun sekolah itu Dinkes, paling sekolah. banyak. yang banyak. Bahkan ada itu satu puskesmas yang punya 5 inovasi, bayangkan. Dan itu running semua. Iya. Itu hanya satu puskesmas. Satu puskesmas. Iya, Iya. punya 5 inovasi. Punya 5 inovasi. Oh, salah Satu satunya. puskesmas. Mungkin tahun ini kita kan punya banyak sekali desa ya, 200 lebih desa. 200-an desa. Iya. Betul. Misalkan setiap desa Satu punya desa, satu satu inovasi. inovasi aja, sudah 200 lebih Sangat- inovasi kita. Nah, Sangat Sangat inovatif membantu sih kami Jember. juga kan. akhirnya Cuma memperbanyak kerjaan ini. Ya lu nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Yang penting selagi dari pihak desanya mau untuk berkomunikasi dengan baik, terus aktif Oke. juga, aktif. mau bergandengan tangan dengan kita, ya kami juga dengan senang hati dan berlapang dada nerima Benar, itu benar, semua. benar. Semua demi Jember, Mas. Wah, Itu ya benar. aja. Semua demi Jember gitu. Bagus, bagus. Sebenarnya banyak ya apa namanya? Yang bisa menjadi inovasi program-program di Berita Desa. Contoh Banget. di keamanan desa. Boleh kan? Nah, oh Nah, iya. boleh. Ya itu. Mau di sistem online kah ataupun digital non digital kan boleh. Boleh. Ataupun karena ada lagi sebenarnya di desa kami itu selain mall desa itu, desa apa namanya? Aplikasinya para orang-orang buat surat itu, ada beberapa program sebenarnya di desa kami itu. Dan itu pun diterapkan juga di desa lain. Oh, Ada. Sebelum kita juga sudah ada yang melakukan di desa di Jember. Contoh program kan nggak apa-apa walaupun non digital kan nggak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pemberdayaan apa mantan-mantan TKI gitu-gitu kan. masuk. Banyak Masuk, banyak iya, tuh di bisa, desa-desa di bisa. Jember tuh. Jadi sudah terbangun komunitas baru-baru ini di Jember terkait dengan Desbumi itu desa buruh migran. Bagaimana orang yang dari luar negeri itu diberdayakan. Karena nggak semua katanya sih kalau konteks sebelumnya ini katanya sih nggak semua orang yang datang dari luar negeri itu sukses mas. Oh, Iya bener kan? Karena harus Betul, diberdayakan. betul. Nah itu Iya. sudah ada kelompoknya itu. Ada di beberapa desa. Salah satunya di desa kita ada. Yes, bagus sih. Boleh, Bisa, bisa tuh. Ada juga apa ya? Teman-teman Kim sih punya program tuh namanya Galeri Gumitir. Karena dulu desa Sidomulyo itu apa ya? Tidak ada wadah untuk para UMKM dan wisata untuk menjual produknya. Biasanya kan kalau di lingkup kota nih ada kayak apa namanya? Pusat oleh-oleh Pusat oleh-oleh dan pusat stand informasi gitu wisata. ya. Nah, Iya. itu di desa kita ada. Namanya Galeri Gumitir. galeri Pusat oleh-oleh khas Sidomulyo dan wisata. Plus klinik untuk UMKM. Baik yang UMKM yang mau membuat apa namanya? NIB bisa kita tolong gitu, dikit gitu. Sebenarnya ada sih desa-desa lain di Jember yang juga sama melakukan hal seperti ini. Cuma mungkin namanya yang beda ya. Iya, mungkin. Boleh lah ya, Bisa saja. boleh dilaporkan itu ya. Boleh Nanti sekali. desa-desa, Boleh, desa-desa boleh lain sekali. boleh lah melaporkan Saya kegiatan berharap itu, Mas. Karena sekali. targetnya 200 lebih inovasi di tahun 200 ini. inovasi. Apalagi dengan semangat baru, pemimpin baru ya, Siap. harus dengan predikat baru. Amin. Predikannya Amin, sama amin, sangat amin. sangat Inovatif. sangat inovatif. Cuma skornya yang harus baru nih, Nah, melonjak iya. tinggi. Gitu. Betul. Terakhir Pak Wawan dan Mas Iman, Siap. kasih masing-masing harapan nih. Entah buat pemerintah daerah untuk inovasinya, masyarakat desa atau pemerintah desa, Mas terserah sudah. Harapannya untuk inovasi Kabupaten Jember nih. Gimana? Ya. Kalau saya harapannya saya mohon untuk apa ya? Jangan lelah untuk berinovasi. Karena kesuksesan suatu daerah itu dari inovasinya. Itu seperti itu. Terus harapan kami juga mohon untuk para stakeholder yang menaungi beberapa desa ataupun dari pihak-pihak lain juga monggo berinovasi terus dilaporkan juga kepada kami Oke. gitu. Saya berharapnya itu. Siap. Dan mudah-mudahan Jember ke depannya lebih maju lagi. Oke, jangan Saya- sampai lelah berinovasi Iya. dan jangan sampai kalah dari kabupaten lain Nah, atau lagi itu. kabupaten tetangga. Betul. Jadi Jember sebagai pemimpin tapal kuda kan harus Betul, gitu. betul. Kalau menurut Mas Iman gimana harapannya? Kurang lebih sih sama dengan yang disampaikan Pak Wawan tadi. Cuman mungkin saya lebih pengen sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya sudah ada jargon atau tagline satu perangkat daerah satu inovasi atau satu kecamatan satu inovasi. Nah, harapannya sih semoga itu benar-benar terwujud Capai. gitu. Apalagi nanti misalkan ada satu desa satu inovasi, Wah ini itu tambah banyak ini. sangat dan itu fokusnya tolong benar-benar
berjalan gitu loh. Ini kan kadang hanya sebatas jargon aja. Kadang juga kita sudah mencoba mengingatkan, cuman eh, feedbacknya atau impactnya mungkin kurang ya. Semoga di tahun ini dengan era baru, pemimpin baru, dengan tagline yang baru juga, Jember baru Jember maju ya. Ya, Kalau Jember nggak baru salah. Jember maju. Jember baru Jember maju ya. Semoga tahun ini semuanya bisa maju bersama, Amin. Amin. membawa Jember ke arah yang lebih baik. Lebih baik. Terutama untuk desa-desa ya, desa-desa. Betul. Terutama Yang untuk adalah desa-desa. untuk berinovasi gitu. Betul. Karena memang selain kita membuat dampak kepada masyarakat, kita juga dikasih reward melalui lomba itu. Oh, Nah, betul. Lomba ini kan langsung diberikan oleh Kemendagri ya, Iya. Menteri Benar. Negeri ya, Iya, dalam negeri. lupa sedikit nyinggung soal lomba tadi. Gimana ya. gimana? Nah, ini lomba terakhir nih lomba Iya, ini. iya, iya. Lomba ini Tadi terakhir ini. Pak Wan juga udah nyampaikan tadi kan. Jadi ada 2 event besar di Sekalian ke desa-desa lain ya. inovasi, benar. Iya. Oke. Kalau yang IGA tadi memang levelnya bukan kompetisi tapi lebih ke kita melaporkan inovasi yang ada, kemudian nanti di ranking. Tapi kalau untuk yang khusus kompetisi atau Kompetisi. lomba, ini ada yang level provinsi. Tingkat provinsi itu yang diadakan oleh Brida Provinsi Jawa Timur. Itu ada 5 kategori. Yang pertama inovasi daerah, kedua itu inovasi aplikasi berbasis website maupun mobile app. Hah? Yang ketiga itu inovasi agribis dan energi baru terbarukan. Yang keempat itu inovasi sosial budaya dan kependudukan. Yang terakhir milenial. Ini kategori Milenial. baru nih yang 5. Milenial. Nah, semoga di tahun ini, tahun 2025, di program Innotech Award yang lomba tingkat provinsi kita bisa dapat penghargaan lagi, dapat juara Amin. lagi. Dan semoga di masing-masing kategori kita bisa minimal ada salah satu yang dapat juara seperti itu. Atau bahkan di 5 kategori ada juaranya semua. Saya rasa Jember Ada gak barang kekurangan itu. ini ya, gak kekurangan orang untuk buat inovasi karena Betul. setiap tahunnya kita mengadakan pemuda pelopor kan Nah, itu kan inovasi pemuda-pemuda. Jadi teman-teman pemuda silakan daftar juga apa-apa. Daftar inovasinya kalian yang didaftarkan ke pemuda pelopor itu ya. Iya. Boleh kan? Betul, betul, menurutnya betul. mereka itu. Iya, Gitu. apalagi untuk kaum milenial kan, usianya dari 17 sampai 30 tahun. Jadi kan banyak tuh Banyak. dari remaja-remaja dari Jember yang Lumayan dapat hadir dari Mantap, mantap. Menteri Dalam Negeri kan gitu. Betul. Nah, atau sudah belum? Ikut gak? Ikut gak nih? Ikut ya? Tahun ini Harus. Ikut ya? Ikut ya? makanya kita datang ke sini kan menawarkan itu tadi Oke. karena sangat menarik sih aplikasi yang sudah diciptakan oleh Desa Sidomulyo. Masih. Semoga di tahun Semoga ini inilah bisa- berhasil dan menyumbangkan Amin. apa namanya predikat ke Kabupaten Jember. Amin amin amin. amin amin. Gitu ya? Iya, Dulu ya? siap, siap. Sebenarnya pengen bahas banyak ini. Sebenarnya pengen banyak. Cuma kasihan editornya kalau panjang nanti si ngoreksi sembarang gitu-gitu. Mungkin itu saja teman-teman. Silakan desa-desa jangan lelah untuk berinovasi. Laporkan saja inovasi kalian walaupun seberapa. Nggak apa-apa bisa laporkan inovasi kalian kepada Bapeda gitu ya. Biar nanti membantu kabupaten kita semakin maju dan inovatif. Oke? Lalu tak lupa juga apa namanya para pemuda yang ikut pemuda pelopor pun maupun yang nggak ikut yang punya inovasi sekarang ada kesempatan terbaru di tahun 2005 Ya. kategori baru ya. Terima kasih Pak Wawan, terima kasih Mas Iman sudah Sama-sama. hadir narasumber perdana kami dari OPD ya. Ya suatu kehormatan dan kebanggaan juga nih. Iya. Semoga Ternyata nanti niatnya cuma menjaring inovasi. Menjaring inovasi. Ternyata ada namanya bisa sharing. Podcast. bisa sharing dan sosialisasi. Keren nih. Semoga desa-desa lain juga ada podcast seperti ini. Insya Allah ada gitu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Itu teman-teman ya untuk podcast hari ini sudah selesai. Gimana ya? Jangan buru-buru ikan lili lagi. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.